Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English learning video. It's me Ahmad Aunila. Today we are going to learn about simple present tense. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris, yaitu menggunakan simple present tense. Langsung saja kita simak videonya and let's get started. Nah, kapan sih kita menggunakan simple present tense ini? Yaitu yang pertama adalah fakta. Ya, ketika kita ingin mengungkapkan sebuah fakta, maka menggunakan simple present tense. Contohnya, the sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Dan yang kedua, rutinitas atau kebiasaan. We pray 5 times a day. Kita sholat 5 waktu per hari. Dan yang ketiga ada perintah atau larangan. Close the door, tutup pintu itu. Atau yang keempat adalah jadwal tetap. Contohnya, the class starts at 7 in the morning. Kelas dimulai jam 7 pagi. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kalimat dengan pola simple present tense? Pertama, yang kita butuhkan adalah subjek, kemudian verb yang nanti bisa kita tambah he, s atau is sesuai subjek kalimat tersebut. Contohnya, I take your money, we take your money, she takes your money, he takes your money. Nah, bisa kita lihat yang subjeknya she dan he itu verbnya ditambahi s atau is di akhir kata verb itu. Kemudian apa saja sih subjek yang bisa kita tambahi huruf s atau is di belakangnya? Yaitu ada she, he, it, or tps. Contohnya adalah she brings my book, dia membawa bukuku. She watches TV, dia menonton televisi. He plays game, dia bermain game. He misses me, dia merindukanku. Ya, dan Andi always calls me, Andi selalu memanggilku. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di sini ada kata kerja yang ditambahkan s atau is. Ya, contohnya adalah bring, brings, asal katanya dari bring ditambahkan s menjadi brings. Kemudian ada watches, asal katanya watch ditambahkan is menjadi watches. Dan kalian bisa lihat sendiri di contoh. Nah, jadi kata kerja yang ditambahkan is itu adalah kata kerja yang berakhiran x. Nah, contohnya fix ditambahkan is menjadi fixes. Yang kedua ada ch, watches, contohnya berasal dari kata watch ditambahkan is menjadi watches. Kemudian ada s dan h menjadi washes, o dan does. Nah, di sini terdapat contoh dari simple present tense, ya. They work at the bank, he works at the bank. I speak English fluently, she speaks English fluently. We buy new book today, he buys new book today. Nah, kalian bisa lihat sendiri ketika subjeknya menggunakan they, maka worknya tidak ditambahkan s atau is. Nah, sedangkan yang he, she itu verbnya ditambahkan s atau is karena subjeknya adalah he atau she. Nah, penanda simple present tense adalah biasanya menggunakan keterangan waktu seperti every day, setiap hari, every week, every month, every year, 4 times, always, seldom, or rarely, often, sometimes, once. Nah, berikut adalah time signal atau keterangan waktu dari simple present tense. Contohnya, Andi goes to school every day. Andi berangkat sekolah setiap hari. My father reads newspaper. Bapakku atau ayahku membaca koran. Nah, selanjutnya adalah I often go to the beach. Saya sering pergi ke pantai. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke negative form atau bentuk negatif. Bagaimana sih cara bilang tidak dalam simple present tense? Nah, bahasa Inggris tidak dalam simple present tense adalah menggunakan don't atau doesn't. Ya, don't atau doesn't. Cara bikin kalimatnya adalah kita butuh subjek,
plus don't or doesn't tergantung subjeknya, terus kemudian objek. Nah, contohnya adalah I don't borrow your book, we don't borrow your book, she doesn't borrow your book, he doesn't borrow your book. Nah, di sini kita bisa simpulkan sama seperti yang tadi ketika subjeknya you, I, you, we, they, maka menggunakan don't. Ketika subjeknya menggunakan she, he, it atau third person singular, maka menggunakan does not atau doesn't. Itu kalau bentuk yang negative form. Nah, di sini contohnya adalah I don't wake up at 6 in the morning. You don't have much money. They don't let me go. We don't eat together. Andy and Lala don't go to school. Nah, jadi yang menggunakan don't di sini adalah yang bersubjek I, you, they, we, dan Andy dan Lala. Dan yang doesn't adalah he doesn't wake up at 6 in the morning. Dia tidak bangun jam 6 di pagi hari. She doesn't have much money. Dia tidak punya uang banyak. Susie doesn't let me go. Susie tidak membiarkanku pergi. My mother doesn't eat fish. Ibuku tidak makan ikan. And Andy doesn't go to school today. Dan Andy tidak berangkat sekolah hari ini. Ya, jadi yang menggunakan doesn't adalah yang bersubjek he, she, Susie, my mother, Andy. Seperti itu teman-teman. Nah, dan gimana cara bertanya menggunakan simple present tense atau kalimat interrogatif ya. Nah, yang kita butuhkan adalah do and does. Nah, melihat bentuknya udah ketahuan nih siapa subjek mana yang menggunakan do dan subjek mana yang menggunakan does ya. Contohnya adalah do you borrow my book? Apakah kamu meminjam bukuku? Do they borrow your book? Apakah mereka meminjam bukumu? Does she borrow your book? Apakah dia perempuan meminjam bukumu? Does he borrow your book? Apakah dia laki-laki meminjam bukumu? Nah, ketika bertanya, do atau does-nya itu ditaruh di depan teman-teman ya. Kemudian subjek dan verbnya verb 1, kemudian objek. Seperti itu teman-teman ya. Secara kesimpulannya teman-teman bisa menyimpulkan atau bentuk simple present itu seperti ini teman-teman. Yang kalimat positifnya they work at the bank, lalu negatifnya they don't work at the bank. Tadi yang kalimat positifnya artinya they work at the bank, artinya mereka bekerja di bank, dan they don't work at the bank artinya mereka tidak kerja di bank. Dan do they work at the bank artinya adalah apakah mereka kerja di bank, seperti itu teman-teman. Dan she speaks English fluently, dia perempuan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kemudian she doesn't speak English fluently, dia perempuan tidak berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Does she speak English fluently? Apakah dia perempuan berbicara bahasa Inggris dengan lancar? Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. And let's close our learning today by reciting hamdalah together. Alhamdulillah. The last I say. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.